Ada satu bapak, anaknya bejat lah, nakal. Masuk penjara, dia bayar, tebus, keluar. 6 bulan lagi bikin salah, masuk penjara lagi, dia bayar, keluar lagi. Terus sampai uangnya habis. Bukan 2, 3, 5 kali, bukan. Terus-terusan kayak gitu. Nah, temen si bapak ini ngobrol. Anak lu bejat banget sih. Kalau anak gua buang tuh. Tahu nggak bapaknya jawab gini, ya kalau dia anak kamu saya buang, dia anak saya. Saya nangis saudara di pesawat, ini bapak di dunia yang ada dosa begini. Gimana bapak lu di sorga lu bisa bilang jahat? Oke, minggu lalu saya diberkati dengan apa yang Risendo Maulani ajarkan buat kita. Nah, tentu kita dalam tema itu, tetap kita dalam tema besar tentang firman. Itu apa ya? Tebal banget, dalam banget, banyak, kaya banget hanya dengan satu itu aja saudara. Ya. Apa sih firman? Nah, jadi kalau kemarin saya pilih atau saya memang ambil satu kata apa yang Riz sampaikan mulai dari ketaatan. Nah, sekarang saudara taat karena apa? Karena kamu takut? Itu berarti kita salah. Kita taat karena kita mengenal dia, karena kita percaya dia. Itu beda sekali saudara. Saudara taat karena saudara mengasihi, itu beda sekali. Tapi kalau kita taat karena kita takut, ada yang salah dengan kita. Ada yang salah banget. Nah, hari ini saya kasih judul firman Tuhan adalah iman Tuhan. Artinya nggak mungkin gagal, yang gagal saya. Saya mendengar, tapi ada hal-hal yang saya bilang, saya terdistorsi dengan banyak hal. Tuhan nggak bisa gagal, gitu. Nah kita pelan-pelan, kita mulai dari kata taat itu ya, gitu. Kerinduan saya sebagai bapa, sebagai tentu saya menjaga pengajaran, jangan ada yang saudara jangan jadi korban dari pengajaran, saya nggak mau, gitu. Nah, gambar kita rusak karena pengajaran yang merusak gitu. Ya, coba anak-anak kita, anak-anak saudara, cara kita besarkan mereka. Kamu sadar enggak sadar, waktu mereka dewasa, mereka masuk dalam pernikahan, mereka bawa memori dari rumah mereka yang kamu nggak sadar. Saya lihat anak saya mau pergi dengan teman-temannya. Dia titip anaknya sama temannya. Kita bereaksi. Lalu saya ingat, kamu juga dulu gitu. Demi nama pelayanan, atas nama semua, kamu titip anak kamu. Saya diam langsung. Ya, kenapa? Pengajaran. Layani Tuhan, nanti Tuhan urus anak lo. Sadis gak kamu lihat? Kita korbankan mereka atas nama pelayanan. Situasi berdarah masa itu kan, saudara mesti tahu. Nah, gak bisa dihapus. Sekarang saya nonton mereka buat itu. Dulu juga papa titip kita sama orang. Wow. Oke. Saya pertama yang harus berubah. Oke. Saya gak mau kalian menjadi korban dari pengajaran juga. Kata taat berasal dari kata hupakoi. Ya. Gitu. Artinya mendengar dengan penuh perhatian.
Nggak ada ancaman di dalamnya. Dengan tanda kepatuhan dan penundukan. Sampai kamu mau begini, sampai kamu mau tunduk, kamu mau itu cuman karena satu. Kamu perlu kenal dia dulu. Siapa sih yang saya mau taat ini? Saya kayak apa sih orang? Pribadinya kayak apa sih? Nah, dalam perjanjian baru, ketaatan dengan iman dihubungkan bersama. Kamu nggak lihat kan yang kamu taat? Kamu nggak lihat kan? Tuhan itu roh. Nah, perlu punya satu pengalaman kok. Punya pengalaman berhubungan, berjumpa, kamu berdialog dengan dia. Sampai kamu milih untuk taat. Kamu bisa percaya seseorang untuk kamu mau ikut dia. Kalau enggak, ngapain ikut dia? Gitu. Nah, itu dia. Nah, iman kita pun didorong oleh satu kata yang namanya percaya. Nah, dasarnya percaya tadi itu yang saya bilang. Anda takut? Tapi kita korban dari banyak pengajaran. Karena kamu gak buat ini, Tuhan begini. Karena kamu gak buat ini, ya gitu. Hapus itu semuanya. Nggak ada. Nggak ada. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Oke? Tangkap baik-baik. Nah, kita mentaati firman-Nya. Apa firman? Firman dari kata logion. Yang artinya gini, satu ucapan yang keluar dari mulutnya. Artinya firman tidak bisa gagal. Saya yang gagal. Saudara yang gagal. Dalam meresponi, dalam menyikapi, dalam semuanya. Kalau saudara dan saya orang yang mentaati firman, saya jamin sebagai orang percaya. Kalau enggak Tuhannya juga gagal. Kamu tidak pernah kalah dalam segala lini dalam hidup ini. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan. Kamu bisa melewatinya. Karena firman itu imannya dia. Kamu udah punya iman, ingat. Iman itu pemberian. Kamu udah punya. Kamu bisa lihat itu. Jadi waktu Tuhan menyatakan firman itu di dalam Tuhan tuh itu ada iman, ada kandungan itu di dalamnya. Itu sebabnya nggak heran kalau bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Waktu iman bekerja, saya nggak perlu tumpang tangan, kamu bisa sembuh di situ. Kamu bisa ngalamin perubahan tanpa saya harus undang. Siapa yang sakit nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ini dia. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Nah, ini pernyataan dari pengalaman perjalanan yang tentu makan waktu. Seorang tukang ikan yang ditulis, dicatat di Alkitab. Manusia biasa yang tidak terpelajar. Petrus. Bayangkan waktu Tuhan pilih murid untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan kata lain gini, Tuhan pilih murid untuk menjadi penyambung lidahnya. Kan Tuhan roh. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara penyambung lidah Tuhan untuk dunia yang sedang sekarat ini. Nah, waktu kita salah ngomong, kita salah, itu bukan dari lidahnya Tuhan, dari lidah kita. Makanya nggak jadi apa-apa. Gitu. Lihat itu. Lihat, Petrus ngomong gini. Jika ada orang yang berbicara, jika ada orang, ini nggak dikhususkan pengkhotbah, pendeta, orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Artinya gini, dia menyampaikan imannya Tuhan, lalu kekuatan dia semuanya itu dianugerahkan. Nggak ada usaha kamu dan saya, nggak ada. Nggak ada.
Lihat itu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi gini, kalian lihat, kemampuan Allah diberikan kepada setiap orang yang mau ya. Tuhan tidak pernah tanya kamu sanggup nggak? Dia nggak butuh kesanggupan kamu. Dia maha sanggup. Sebab itu dia selalu tanya, kamu mau nggak? Coba pikir, satu orang yang cuma tahu ikan dan perahu, nggak ngerti semua budaya apapun, nggak ngerti. Bahasanya juga bahasa Arab. Disuruh nyelamatin dunia ini, kira-kira gitu. Bayangin. Dengan kata lain, Tuhan nggak butuh kamu punya CV. Tuhan nggak butuh. Dia cuma butuh kamu mau nggak? Waktu Petrus mau, bayangin, nggak ada satu filosofi dunia bisa menyaingi tukang ikan ini, nggak ada. Tapi tercatat di Kisah Rasul, manusia biasa yang tidak terpelajar. Apa sih yang bikin dia mau taat? Mereka nggak punya literatur kayak kita sebanyak sekarang ini pada masa itu. Satu hal, mereka benar-benar kenal dia. Petrus sudah menyangkal dan mengutuk Yesus. Tapi kamu lihat waktu Yesus bangkit, Yesus nggak jitak-jitak kepalanya. Oke, baik, nggak ada penghakiman sedikit pun. Kamu bisa lihat itu cukup untuk mengubah seluruh keberadaan dia. Sampai waktu dia mati, dia memilih, saya nggak layak kayak Tuhan yang saya percayai itu. Balikin saya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa yang bikin orang Kristen mula-mula mau taat? Takut? No. Mereka nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Ini kenapa? Karena Tuhannya tidak nakutin. Karena Tuhannya tidak ancam-ancam. Dia udah disangkal, dihujat, dia masih datang bikin sarapan lagi buat Petrus. Bahkan pertanyaannya sampai diulang 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Petrus cuma bisa nangis. Karena dia ngerti, Tuhan, aduh saya mau ngomong apa? Saya udah nyangkal kamu. Kira-kira gitu ya. Gitu. Roma 3 ayat yang ketiga. Nah, ini bedanya jauh banget. Tadi tukang ikan, ini satu orang paling pandai. Farisinya Farisi. Ini pernyataan Paulus buat jemaat di Roma. Dia bilang gini. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, gimana? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pelan-pelan. Tapi kan kita dengar pengajaran, karena kamu begini, Tuhan begini. Kita mau lebih hebat dari Paulus nih kelihatannya. Jadi saya sedang ngomong ini buat diri saya juga. Saudara, ini renungan saya di mana saya coba mundur puluhan tahun. Kita sekarang jemaat ini tahun ke-30 loh. Saya sedang mundur puluhan tahun ke belakang untuk lihat lagi apa sih yang saya ajarin dari dulu. Ya, memang dipimpin Roh Kudus, tapi kadang-kadang saya juga melawan dia dengan statement-statement yang banyak. Yang korban yang dengar kan, gitu. Jika ada di antara mereka yang tidak setia, ini Paulus sedang berhadapan dengan Yahudi semuanya. Waktu itu dia ngomong dengan mereka. Untuk jemaat di Roma. Dapatkah itu membatalkan ketidaksetiaan Allah? Nah, terjemahan King James bagus banget. Shall their unbelief make the faith of God? Bahasa Indonesia bilang ketidaksetiaan. Tapi King James bilang, dapatkah itu membatalkan imannya Allah? Hanya karena kamu gak setia. Firman tidak berubah. Saya yang nggak dapat manfaatnya. Saya dan saudara yang nggak dapat manfaatnya. Karena kita ragu-ragu, kita goyang.
Banyak hal kita ngomong Tuhan di luar untuk dapat kesan kamu orang baik. Tapi begitu kamu harus buat pilihan, keputusan, kamu geser Tuhan, kamu pakai cara kamu. Nanti udah gagal baru berdoa. Nah lihat ini, siapa yang salah? Tapi apakah terus Tuhan marah? Enggak, pendeta yang marah, Tuhan enggak. Kamu lihat itu. Wow. Lihat, apakah itu membatalkan? Lihat ayat 4. Sekali-kali tidak. Saudara, kita bacanya enak. Waktu Paulus ngomong itu, dia mau dilempar, tahu enggak? Karena dia sedang melawan orang-orang yang sedang taat dengan kemampuan mereka, berusaha untuk taat. Saya riset semua apa yang Farisi buat. Saya tentu literatur. Saya riset. Saudara, orang Farisi bukan cuma berpakaian. Bukan, cara jalan aja mesti benar. Nah, bayangin lo bisa. Gua mau tanya. Ini hukum. Satu salah gagal semua. Kamu bayangin. Tiba-tiba muncul Farisi ngomong yang berseberangan. Mereka marah lah. Yang bunuh Paulus itu Yahudi. Bukan orang kafir. Hanya karena kamu gimana sih? Kita sampai jintan selasi kita taat. Tiba-tiba lu datang dengan kasih karunia. Apa nih? Coba lihat itu. Nah bukankah sekarang begini juga kan? Begini juga. Sekali-kali tidak. Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang jika engkau dihakimi. Wow. Paulus sedang katakan bahwa ketidakpercayaan orang Yahudi tidak membuat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan batal. Tidak. Tidak. Gitu. Jadi saudara dan saya nggak ngalamin itu Tuhan. Apakah karena kamu berdosa Tuhan ikut nggak kudus? Enggak. Markus 7 ayat 13. Paling bagus kalau saudara mau baca seluruh pasal ini baru saudara lihat alasannya. Tapi saya langsung di ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Jadi yang membatalkan semua janji firman Allah itu adat istiadat. Saudara dan saya sebagai orang Ambon, Maluku, kita paling tahu udah kalau ngomong adat sudah. Bahkan bisa jadi di atas firman. Paling tahu. Ya jangan marah juga kalau kamu nggak ngalamin. Bukan Tuhan benci, salah. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa, saya sudah berkali-kali bilang. Dia bukan punya sifat kasih, dia adalah kasih. Jadi hanya karena alasan kamu berdosa terus dia berhenti mengasihi kamu. Kalau itu cuma 5 menit, dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Saya yang berhenti menerima. Karena perbuatan saya. Keputusan-keputusan saya, pilihan-pilihan saya. Yaitu. Banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Ini perkataan Yesus dalam Markus. Kalau saudara baca dari depan, itu tentang orang-orang Farisi datang ke Yesus. Gimana sih murid-murid itu makan gak pakai cuci tangan katanya. Nah, bayangin. Gimana sih mereka seenaknya aja gini-gini. Wah, kamu bayangin. Nah, Yesus yang ngomong tadi ayat 13. Sebenarnya kalau kamu baca di ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Padahal kalau dilihat dari sisi etika, benar masuk lu makan gak cuci tangan sih. Nah, kan kita gitu juga kan. Yesus bilang kamu menyampingkan firman Allah demi adat istiadat sendiri. Itu yang membatalkan. Kita membuat firman Tuhan batal melalui tradisi.
kehidupan. Kita paling tahu itu. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Sama. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Isu ke depan apa aja terus saudara akan dengar, saudara akan menggelisahkan saudara. Saudara mau pegang apa? Atau kita nggak pegang Tuhan karena sudah terdistorsi yang saya bilang tadi. Tuhan juga marah-marah loh. Jadi ini firman tidak menguntungkan siapapun yang nggak mempercayainya. Dia tersedia buat semua. Saudara, keselamatan bukan buat orang Kristen. Itu ayat dari sekolah minggu kamu udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Semua manusia. Apapun dia. Yang penting dia manusia. Allah mengaruniakan anaknya mati bagi. Nah, cuman satu. Keselamatan sudah tersedia. Bagaimana mereka selamat? Yohanes 3:14. Supaya barang siapa percaya. Cuman dikata itu. Makanya tugas kita amanat agung. Itu misi kita. Bayangin. Sudah. Tuhan mengasihi semua orang. Cuman satu. Kamu enggak. Karena kamu tidak menerimanya. Tidak percaya. Kalau enggak. Apa bedanya kita dengan yang lain? Wow. Jadi di satu itu aja, satu pribadi. Di luar itu makanya kita gagal. Saya mesti hati-hati dalam mempersiapkan pengajaran. Sekarang saya tahu, concern saya mesti pada pribadi itu. Tuhan Yesus. Saya ulang lagi tadi. Ayat 4 tadi. Sekali-kali tidak. Bayangin. Sekali-kali tidak. Ini pertama kali dalam ayat ini 9 kali Paulus pakai ungkapan sekali-kali tidak. Kalau saya bacain ayatnya panjang banget saudara. Dari Roma pasal 3 sampai Roma pasal 11 itu ada 9 kali. Paulus ulang terus sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak dari kata meginomai. Kalau di bahasa Indonesia jadi gini. Dijauhilah kiranya itu. Jadi gini. Yang bilang Tuhan marah kan kita yang khotbah. Ngeri enggak? Dan itu tertanam sekali di dalam kita. Saudara bisa terima Yesus ampuni dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan yang lo belum buat. Kenapa kamu potong di tengah? Dia marah kamu karena gini. Yang lo belum buat udah dia ampunin. Oke, mundur. Kamu belum ada 2000 tahun lalu. Kamu gak tahu siapa mama kamu gak tahu keluargamu siapa, udah diampunin dosa. Berarti masa lalu kamu belum lahir, dosa masa depan kamu yang udah diampunin kan? Coba, kan gak masuk akal. Kalau masuk akal jalan aja sendiri. Gak usah pakai Tuhan. Kenapa kita mau bikin Tuhan selalu masuk akal? Saudara, saya ini ngomong ini, saya nangis berkali-kali. Dalam belajar 4 tahun cuma nangis saja. Cuman karena Tuhan saya salah ngajar. Kita sudah rusakin gambar Tuhan. Kalau saya mundur berapa tahun lalu, saya dengan istri kita ke Kanada. Di pesawat saya baca buku. Bukunya bilang gini, ada satu bapak, anaknya bejat lah, nakal. Masuk penjara, dia bayar, tebus, keluar.
6 bulan lagi bikin salah, masuk penjara lagi, dia bayar, keluar lagi. Terus sampai uangnya habis. Bukan 2, 3, 5 kali, bukan. Terus-terusan kayak gitu. Nah, teman si bapak ini ngobrol. Anak lu bejat banget sih. Kalau anak gua buang tuh. Tahu gak bapaknya jawab gini, ya kalau dia anak kamu saya buang. Dia anak saya. Saya nangis saudara di pesawat. Ini bapak di dunia yang ada dosa begini. Gimana bapak lu di sorga lu bisa bilang jahat? Pengajaran yang bilang kamu buat kamu gitu. Jadi waktu kamu sedang buat salah, kamu sedang dalam dosa, langsung penghukuman, penghakiman datang. Mari saya kasih tahu. Uji apa yang saya bilang. Siapa yang menghakimi kamu? Tuhan? Musuh, si setan, sama diri kamu sendiri. Tapi kamu bilang Tuhan. Itu musuh berhasil. Saya ke perjanjian lama. Ini dari mana Daud dapat ini? Buat saya cuma pewahyuan aja. Gak mungkin. Dalam dosa Daud, manusia bilang paling keji lah, terserah. Ini pernyataan isi hatinya Daud. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Ini omongan dia. Ini dialog dia dengan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah. Menurut kasih setiamu. Dia gak mau pakai ukuran manusia. Menurut kamu deh Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebelum Daud berdosa, Daud melihat Tuhan beda. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia melihat kekudusan Allah lebih jelas daripada sebelum dia jatuh. Kalau saya lihat renungan ini. Nah, inilah gambaran yang Paulus juga ambil karena dia ngajar orang-orang yang mereka semua pakai perjanjian lama kan. Paulus sedang jelaskan ini buat orang-orang Yahudi. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Wow. Dari mana coba lihat? Hari ini kita ngekhotbahnya enak. Waktu Paulus berdiri di situ nggak gampang saudara. Dia sedang melawan arus, dia sedang melawan budaya, dia sedang melawan teologi. Semuanya dia sedang lawan. Nah, lihat ayat 12. Apa itu? Kasih karunia Allah itu apa? 12 dia bilang ini, mendidik kita bukan menghukum. Bukan, mendidik kita. Didikan Tuhan hasil ini supaya kita meninggalkan kefasikan. Loh, Tuhan mendidik kita, dia tahu, dia nggak mungkin gagal. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nih, saya jelasin sebentar. Kalau saya bilang 3 dimensi, saya bagi ini. Pertama, Yesus datang, lahir, mati, bangkit. Itu dimensi pertama. Apa itu? Penebusan. Kamu ditebus semuanya. Kamu nggak bisa, nggak ada satupun syarat kamu. Hukum Taurat benar, tapi kamu nggak bisa melakukannya. Saya sudah bilang, 600 lebih hukum, satu salah, gagal semua. Nggak ada yang memenuhi syarat. Nah, Yesus yang melakukan hukum Taurat untuk kamu dan saya. Kita masih berdebat, kamu masih pikir kamu bisa. Itu yang saya bilang, spirit musuh itu terus masuk di dalam kamu. Setan berusaha terus, supaya waktu kamu nanti gak bisa. Tuh kan, gak bisa loh. Makanya puasa lagi. Nah,
Kamu dengar firman, tapi pertanyaan saya gini, apakah firman dapat tempat di dalam kamu? Buktinya gampang banget bahwa dia nggak dapat tempat, kekhawatiran menguasai kamu. Berarti firman nggak dapat tempat, kekhawatiran yang mencekik firman itu. Tapi kamu bilang saya udah ibadah kok tadi, terserah lah mau ibadah berapa jam kayak. Selama kekhawatiran menguasai kamu, firman nggak dapat tempat. Karena firman gak dapat tempat, imannya Tuhan gak masuk di dalam kamu. Lihat itu. Oke, ini dimensi pertama, penembusan. Dimensi kedua apa? Dia bilang mendidik. Habis Tuhan tebus kamu masuk dalam di mana Tuhan mendidik kamu. Mendidik itu apa? Mendewasakan kita. Kenapa mendewasakan? Karena kita mesti sampai ke sana. Apa tujuan akhir kamu? Menikah. Syarat orang menikah dewasa. Nah, Tuhan mendidik, bukan nakutin. Bukan ngancam-ngancam jitak-jitak. Lihat, dia mendidik, dimensi pertama penebusan, di sini mendidik apa? Yang ketiga apa? Membawa kamu memenuhi semua rencana dia, masuk dalam kemuliaan. Gampang banget ya, yang gampang aja lu gak percaya, di mana kasih yang susah. Yang gampang aja kamu gak mau ikut. Tahu gak, gini-gini nih saya bilang, tahu gak, begitu dosa masuk, logika kita cacat dalam segala hal. Itu aja manusia bisa ke bulan. Nah, itu logikanya udah cacat. Kasih karunia mendidik kita untuk menyangkal kefasikan, nafsu duniawi. Sebab itu semua pengajaran di luar Injil membuat beban keselamatan ada di pundak saudara. Kamu berusaha sendiri untuk selamat. Bisa nggak? Apa bedanya dengan yang lain? Mereka berusaha untuk selamat. Di luar Injil nggak ada juru selamat. Hanya Injil yang mengatakan kamu punya juru selamat. Karena kamu gak kenal, kamu tukar juru selamat dengan proyek, dengan pernikahan, dengan cinta, dengan yang pasti nyelamatin kamu tukar. Itu kamu gak kenal, kamu memang beragama. Lihat itu. Nah, kata Injil dari kata evangelion. Itu diterjemahkan Injil. 70 kali dalam perjanjian baru, dalam 74 ayat. Itu diulangi terus-terusan. Kalau diterjemahin genapnya, evangelion atau Injil atau kabar baik, itu satu istilah Yunani yang ada. Jadi Tuhan pakai istilah di zaman itu, tapi itu tidak pernah digunakan dalam zaman itu. Kenapa? Karena kabar baik atau evangelion itu gini, baik sampai nyaris terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Terlalu bagus, apa benar Tuhan bisa ampun? Nah, gitu kan, terlalu bagus. Karena kalau kamu salah begini, kamu datang Tuhan, saya ampunin semuanya. Masa sih? Nah itu roh-roh masa sih itu yang mesti usir tuh. Wow. Terlalu baik. Makanya itu kan cuma perumpamaan. Kalau kamu lihat Lukas 15 itu kan anak hilang. Itu kan bukan kejadian sungguh. Tapi tidak ada dalam seluruh kepercayaan apapun yang punya kisah seperti anak hilang. Udah kurang ajar di atas kurang ajar. Pulang daripada makan ampas babi, mendingan gua pulang. Di rumah bapakku banyak makanan katanya. Gak apa-apa deh gua kerja jadi pegawai. Jadi bayangin, itu kan logika. Anak ini pulang, padahal anak loh. Tapi dia pulang, dia mau bangun hubungan kerja. Gua kerja aja deh jadi salah seorang upahan.
Bapaknya bilang gini, bikin pesta, kasih sepatu, kasih cincin. Nggak masuk akal kan? Ya itu dia. Itu satu perumpamaan yang menabrak apapun. Kamu lihat. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Titik. Nggak ada satu tindakan lain yang kamu bisa buat. Iman menyenangkan Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kamu tidak layak, Tuhan beri. Ini sangat penting. Ajaran apapun yang tidak menekankan kasih karunia sebagai cara menerima apa yang dari Yesus, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Kalau kamu bisa dengan caramu, kamu akan sombong. Pasti. Kamu akan sombong. Pasti. Nah, untuk jemaat Galatia, mereka mulai menerima hal-hal yang lain. Paulus tulis gini, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sudah ada dari dulu. Jadi Paulus sedang kasih satu pernyataan pengertian rohani untuk membagikan Injil Kristus kepada semua orang, kepada dunia yang sedang sekarat. Kabar baik. Dan itu bukan pilihan buat dia. Karena dia ngalamin. Lihat dia tulis gini dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi tetapi juga orang Yunani. Apa yang membuat pelayanan Paulus penuh kuasa? Karena yang dia beritakan bukan filosofi, bukan yang lain. Cuman Yesus. Dia bilang, aku nggak ada yang lain yang aku ingin ketahui selain Yesus dan salibnya. Coba lihat dia bilang. Loh, dia seorang filosofi. Dia ahlinya. Dia semuanya. Lihat itu. Sekarang saya coba kasih pertanyaan ini buat saudara. Kalau sekarang saya tanya, siapa orang yang paling berdosa di dunia ini menurut kamu? Manusiawi kita, termasuk saya kalau ditanya gitu, saya langsung sibuk mencari serentetan nama-nama yang terkenal dalam kejahatannya. Langsung saya sodorin. Siapa yang paling berdosa? Sudah saya pilih 2 nama. Hitler. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Baru Yahudi. Belum Eropa. Dia bunuh sekitar 5 jutaan. 11 juta lebih. Hitler bunuh orang. Belum. Mao Zedong. 50 juta orang lebih dia bunuh. Karena gak sepaham dengan dia. Kamu akan kasih daftar-daftar lain lah. Dengan itu. Mari saya kasih tahu bagaimana orang yang berjumpa dengan kasih karunia. 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Lihat, yang nilai Tuhan, bukan manusia. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Siapa aku? Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lihat, dia bilang ini, dari antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia gak kasih catatan orang lain. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Bayangin. Di saat saya dan saudara menyadari bahwa kita orang paling berdosa, justru di saat itulah kita menyadari ada belas kasihan bagi kita. Yang paling berdosa menjadi yang dikasihi. Ketika kita merasa kita paling bermoral, paling baik, maka kita mulai memperlakukan orang yang ada di bawah kita dengan cara yang gak baik. Karena kita merasa kita paling baik. Karena semua orang menempatkan dirinya lebih baik daripada orang yang tertuduh. Pasti. Lalu kita merasa berhak untuk memperbaiki dia. Itu kan saudara. Itu. Kita jadi buta terhadap diri kita sendiri. Gak ada orang yang terlalu baik sampai dia gak butuh anugerah Tuhan. Gak ada. Gak ada. Dengan segala emosi saya memperbaiki. Karena saya gak mau. Kita 30 tahun. Saya gak mau kita salah arah. Kamu coba rewind lagi hidup kamu. Berapa puluh tahun kamu jadi Kristen. Kenapa kamu kayak terbengkalai karena semuanya. Karena firmannya tambal sulam semuanya di dalam itu. Kita sudah taruh Tuhan sejajar dengan penjahat-penjahat. Nah, kamu korban dari pengajaran. Saya bilang ini. Kalau kamu gak gini, Tuhan gini. Kalau kamu gak gini, gitu. Tapi kita yang ngomong, kita ngomong atas nama Tuhan. Wow. Bapak yang jahat aja gak beli ular. Itu definan. Kalau anaknya minta ikan. Itu bapak yang jahat. Tuhan bilang. Tapi kenapa kita? Betapa dalam, lebarnya, panjangnya. Kok kamu yang nentuin berapa lebarnya? Kenapa kita yang nentuin berapa dalamnya? Wah itu saya cuma bisa duduk dan wah Tuhan. Kalau Tuhan manusia kita udah dijitak semua nih hamba-hamba Tuhan semua udah. Ingat saudara, apapun kamu bergaul dengan firman, dengar firman, waktu kamu taat, cuma satu hal, karena saya tahu Tuhan saya nggak gini, saya memilih taat sama dia karena apa yang bikin orang Kristen mula-mula sampai mau mati, mereka kenal banget Tuhannya. Itu keren banget. Keren banget. Terakhir Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Penting buat saudara catat, buat saudara ingat. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan siapa yang hilang. Apa sih bedanya Pak? Maksudnya apa sih ini? Gitu. Maksudnya gini. Apa yang hilang sih dari saudara dan saya? Apa yang hilang di Taman Eden? Hubungan kita dengan Tuhan. Dia menyelamatkan yang hilang dari kita. Apa yang hilang? Kamu boleh punya rumah, punya semua. Tapi kamu gak punya hubungan dengan Tuhan. Luar biasa gak? Kadang kamu nangis bukan karena susah.
Tapi waktu kamu ngerti, Tuhan, kok Tuhan baik banget sih sama saya. Kita bisa nangis sampai cengeng-cengeng, Tuhan baik amat sih. Kita ya, iya. Sebab dunia, orang, keluarga cuma bisa hakimin kamu. Lalu kita pikir Tuhan juga begitu. Kamu bayangin tadi, yang ke depan yang kamu belum buat sudah diampuni. Lihat itu. Ini pengertian ini mempersiapkan kamu menghadapi berita akhir zaman yang nakut-nakutin, bulan berdarah segala macam. Enggak. Tetap Tuhan saya yang pegang kendali. Kamu tahu nggak? Kamu nanti, nih kamu naik, apa yang terjadi? Kamu diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kamu lihat kejadian dimulai dengan Allah, pada mulanya Allah menciptakan. Wahyu ditubuhkan langit baru dan bumi baru. Artinya gini, semua penderitaan akan ada, segala macam. Udahlah, kamu bisa habis berapa sesi cuman untuk ngomong penderitaan. Tapi tahu nggak? Kita makhluk bumi. Dari awal diciptakan sebagai makhluk bumi. Dan tahu nggak saudara, dari awal Tuhan dah ciptakan saudara buat mati. Enggak. Itu dosa yang masuk. Sudah, nah penebusan bawa saudara ke dimensi apa? Kita kembali ke makhluk bumi dengan tubuh yang dimuliakan. Memerintah dengan Yesus. Wow. Kayak dongeng kan? Lah iyalah, pikiranmu terbatas. Kamu mau ukur Tuhan. Oke. Nggak usah gitu, contoh gini aja. Surga itu rumahnya Tuhan, berarti surga lebih besar dari Tuhan. Nah itu aja udah cacat. Siapa kita batasin dia? Kita akan ke sana lihat, tapi kita akan kembali ke bumi, memerintah dengan dia. Karena kita makhluk bumi. Nah kita akan menggenapi yang Adam tidak genapi. Lihat dong, dari awal sampai akhir lihat benang merahnya. Waktu kamu terus dalam khawatiran, kamu menggagalin Injil, kamu sudah mati sebelum mati. Bayangin, dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terus kamu dan saya, kita di tengah-tengah Alfa dan Omega. Masa Tuhan gagal? Gagal cuman karena kamu berhenti percaya. Jadi taat kita, karena kita percaya. Karena kita mengasihi, gak ada yang karena lain. Gak ada yang karena lain. Haleluya. Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Betapa rindu hati kami ini berdiam diri di kaki-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Tuntun kami. Hari-hari ini kami harus mengambil banyak keputusan tentunya. Hamba bisa merasakan dalam roh, inilah lembah penentuan. Banyak orang harus membuat keputusan ini, keputusan itu. Tuntun keluarga saat teduh. Bapa terima kasih, sampaikan sabdamu. Sembunyikan hamba di balik salibmu. Demi nama Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Amin. Saya langsung ke firman Tuhan, karena firman Tuhan hari ini akan menyelamatkan masa depan banyak orang. Karena kalau kita nggak hati-hati, hidup ini penuh dengan jebakan. Banyak booby trapnya, atau banyak yang namanya, apa itu yang namanya ditanam di bawah tanah itu? Namanya ranjau-ranjau daratan. Hidup kita ini di tengah lautan manusia, belum lagi manusia itu sendiri banyak kepalsuan. Kalau nggak hati-hati, ranjau darat maupun lautan sudah terbentang di depan. Kita butuh Roh Kudus, kita perlu tuntunan firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan dalam mengambil keputusan. Karena itu judul hari ini adalah menghindari jebakan dalam mengambil keputusan. Mari kita seksama mendengar suara Tuhan, Yosua pasal 9. Ini cerita tentang akal orang Gibeon, ayat 1-14, saya bacakan dulu beberapa ayat lalu berhenti. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Berhenti sejenak. Background story atau latar belakang, bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Kali ini sudah menang perang 1-2 kali, Yeriko, Ai,
Lalu mereka masih menghadapi musuh-musuh lagi lebih banyak di depan. Tapi di sini, di titik ini, kilometer sekian, mereka kurang hati-hati. Mereka kurang waspada. Setan itu kalau mau mencuri sesuatu nggak tentu di depan. Bisa di tengah-tengah atau menjelang akhir hidup kita. Makanya hidup itu harus berjaga-jaga dan waspada, kita nggak boleh sok-sokan. Karena kita tahu titik kalah itu bisa di mana saja. Yang penting kita itu mengakhiri pertandingan. Janganlah kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Hampir saja bangsa Israel hancur total. Kalau mereka nggak hati-hati, untungnya Yosua hatinya benar. Salah pun masih bisa berbalik. Gak apa-apa, kalau memang kita sudah jatuh dalam dosa, apa boleh buat ya kan? Kalau kita masih bisa atau sempat mencegahnya, jangan. Tapi kalau sudah jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Belum game over. Kita masih bisa memperbaiki kelakuan kita, bahkan bangkit dari kesalahan. Makanya kalau salah jangan diterus-teruskan. Nah, bangsa Israel ini berada di titik bahaya karena mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Ya, mereka kehilangan perkenanan Tuhan sebenarnya. Karena mereka ini belum sampai kehilangan lah perkenanan Tuhan, tapi mereka ini mulai kurang peka, mulai agak jauh. Nah, bangsa Israel di titik ini titik rawan. Belum lagi musuh-musuh mereka banyak. Ayat-ayat ini menunjukkan di awal-awal perjalanan mereka. Belum apa-apa, sudah ketipu. Masih di kilometer 1-10. Masih ratusan kilometer ke depan gimana? Tapi untungnya ini sebagai pelajaran. Ini episode yang penting dalam sejarah mereka agar mereka bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian mereka sendiri sebagai manusia. Ayat-ayat 1 dan 2 menunjukkan latar belakang. Lah, ini semua bangsa-bangsa Kanaan, mereka bergabung seia sekata untuk memerangi Yosua. Ini yang saya sebut sebagai resiko juara 1. Kenapa sih manusia itu cenderung ambisi? Apakah kita lupa sebenarnya kalau kita itu menjadi yang pertama, ya market leader sesuatu, menjadi orang yang paling berhasil, paling sukses, atau pelayanan pekerjaan yang paling maju, itu bukan hanya satu, banyak yang mau niru. 2, banyak orang ingin lihat Anda jatuh. Makanya itu jangan ambisi semata-mata hanyalah ambisius. Mintalah visi Kristus. Dan jadi orang, gak apa-apa kita itu dinomor 2-kan. Jangan tersinggung kalau kita itu tidak diindahkan. Kita seringkali tidak suka hati kalau orang lain tidak mengutamakan kita. Misalnya di pesta, atau ketika kita berada di pertemuan. Kita merasa seperti tidak dihargai kalau kita tidak ditaruh di tempat pertama atau VIP. Padahal sebenarnya loh ya, tempat VIP atau VVIP itu sorotan lampu. Nggak apa-apa loh jadi orang nomor 2. Nggak apa-apa jadi asisten atau jadi pelayan. Saya ngomong gini bukan berarti kita punya visi itu kecil atau nggak punya cita-cita. Berapa orang yang hidupnya itu tidak pernah punya ambisi juga kelihatan malas-malasan. Saya nggak bilang begini supaya kita tidak punya satu target dalam hidup ini. Bukan. Tapi kalau kita belum ke sana itu belajar happy dulu. After all, orang-orang yang diberkati dan dipakai Tuhan itu bukan karena kemauan mereka. Promosi itu bukan datang dari kiri kanan, bukan dari timur dan barat. Datangnya dari atas alias dari Tuhan. Banyak orang yang hari ini dan leader itu, mereka pada mulanya tidak menginginkan tempat itu. Tapi karena mereka itu setia dalam perkara sederhana, diberikan perkara besar. Karena mereka sungguh-sungguh dalam perkara kecil, mereka ditambah-tambahkan. Orang-orang yang leader ini dan itu, lihat, mereka yang sungguh-sungguh mencapai titik itu karena restu atau karena berkat Allah. Mereka tidak di sana karena kemauan mereka, tapi karena panggilan Tuhan. Karena itu kita nggak boleh iri sama sukses orang lain. Kalau kita belum mencapai titik ideal yaitu aku mau mencapai cita-citaku, belajar happy dalam perjalanannya dan bersyukur untuk sukses hidup orang lain. Tidak harus semua kita juara 1 atau juara umum. It's okay di nomor 2 atau 3 kan. Nggak usah sakit hati atau kepahitan. Di dalam keluarga juga sama, putra papa mama ada beberapa. Kenapa kok selalu koko terus? Kenapa kok selalu adiknya? It's okay loh sebenarnya, nggak apa-apa loh. Kepada barang siapa diberi lebih itu dituntut lebih juga. Ya, resiko juara 1 di sini. Bangsa Israel menang perang. Dia primadona.
Dia masuk ke dalam tanah Kanaan itu sebagai conqueror atau sebagai penguasa. Malahan bergabunglah semua raja-raja Kanaan. Orang Het, Amori, Feris, Hewi, orang Yebus dengan seia sekata untuk perangi common enemy atau musuh mereka hanya satu. Mereka sama-sama benci Israel. Mereka perangi Yosua. Jangan selalu rindukan hanya rewardnya. Tahukah harga yang dibayar itu lebih besar. Semakin tinggi dirimu, semakin besar anginnya. Makanya itu sebelum kita dipromosikan Tuhan, siapkan karakternya. Belajar untuk peka, bangun mesbah doa. Supaya nanti waktu kita ke sana, gak mudah jatuh. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan sebelum saya bicara tentang jebakannya. Mari hati kita tidak diisi dengan ambisi. Yang penting pokoknya ya, catat ini. Yang penting kita itu setia dalam segala perkara. Bahkan perkara kecil dan sederhana. Belajar excellent dalam segala sesuatu. Percayalah, pasti apapun yang kau pegang dibuat Tuhan berhasil. Apalagi kalau hati kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itu apapun yang kita jamah, pasti diberkati. Pasti berbuah lebat. Bukan hanya itu, terjadi multiplikasi. Kalau orang itu bisa dipercaya di titik ini, titik kemudian ada promosi. Gak usah berambisi. Setia saja. Excellent saja. Lakukan yang terbaik. Sebab orang yang cakap dalam pekerjaannya berdiri di hadapan raja-raja. Jikalau dia bukan menjadi rajanya. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, ayat 3. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Orang-orang Gibeon ini salah satu dari orang Kanaan, tapi mereka pakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Perhatikan ya, sebelum saya baca ayat berikutnya, ini semua hanyalah pura-pura ya. Ini sandiwara dan drama. Anggur yang buruk-buruk, kirbatnya, ya, kasut yang udah dirobek, dijahit lagi. Wah, ini semuanya ini pura-pura kelas tinggi, berencana sekali. Mereka semua bertindak memakai akal. Kalau yang lainnya perangi Yosua, Gibeon pakai tipu muslihat. Dan kasut yang buruk-buruk ayat 5 dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Sekali lagi, ini semua sudah di set up. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Bangsa Israel ada di Gilgal waktu itu. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Oh, begini loh ceritanya. Orang Gibeon ini licik sekali dan cerdik seperti ular. Mereka tahu bahwa mereka itu ada termasuk bangsa-bangsa yang harus ditumpas. Rekan-rekan mereka yang lainnya, sebaya penduduk Kanaan, raja-raja kota-kota yang lain, mereka semua pakai cara yang vulgar. Mereka angkat senjata, bergabung seia sekata, perangi Yosua. Tapi orang Gibeon pakai akal. Ya. Kreatif sekali saya akui. Mereka gunakan sandal yang buruk, udah dirobek, dijahit lagi, lalu kirbatnya yang compang-camping pakaian. Tujuannya apa? Mereka mau menipu atau mengelabui bangsa Israel dan Yosua. Agar bangsa Israel mengikat perjanjian dengan mereka. Tentunya ada catch-nya, tentunya ada timbal baliknya. Mungkin mereka menawarkan diri, kami biar jadi hambalah, menjadi tukang rodi. Tapi mereka minta supaya jangan sampai mereka ditumpas. Jadi ada tanda tangan bilateral, ada tanda tangan perjanjian pendamaian. Padahal seharusnya ini bangsa-bangsa yang masuk dalam perjanjian Tuhan sudah diserahkan ke tangan orang Israel dan Yosua. Cerdik ya, pintar sekali. Kira-kira beginilah, kalau seumpamanya ada seorang salesman menjual kepada Anda sesuatu yang harusnya sudah jadi milikmu, nah itu namanya menipu. Contohnya, Anda beli produk saya ini, lalu ada bonusnya.
Ya, zaman-zaman dulu beli sabun cuci. Lalu dikasih juga piring ekstra. Tapi kadang-kadang siapa tahu ada customer yang lugu. Sabun cucinya dijual harga sepantasnya. Tapi piringnya dijual terpisah, padahal itu bonusnya. Bu, piring ini bagus loh Bu, begini-begini. Oh iya ya, berapa? Saya jual murah deh sama ibu, segini aja. Dia beli, berarti dia bayar 2 kali. Dia bayar sabunnya, dia bayar piringnya. Harusnya tadi, deal asli, dia beli sabun, dapat piring sekalian. Ini harusnya sudah menjadi milik Yosua. Ini menjadi bangsa-bangsa yang harus tunduk emangnya. Kenapa kok sekarang Yosua harus teken perjanjian? Itu ada timbal baliknya. Berarti kalau mereka menjadi hamba, Yosua juga harus memberi perlindungan. Berarti ada investasi militeri. Tentaranya harus komitmen untuk memberikan penjagaan. Berarti Yosua otomatis seperti mengadopsi satu bangsa di Kanaan. Yang ini ada apa-apa, mereka harus subsidi. Kalau ada perang, mereka harus subsidi tentara untuk menjaga. Ditambahkan tenaga beberapa satpam di sana atau pasukan security-nya. Itu kan perlu makan. Itu kan mengambil devisanya Yosua. Itu kan juga berarti ambil dari pajaknya orang Israel. Contohnya, misal ini ilustrasinya. Buat apa? Seharusnya sudah for free kok. Yosua tertipu kali ini. Tertipu. Memang betul gini loh dalam hidup ini ya. Di dalam hidup ini ayat 4 tadi, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mau gak mau saya akui, di hidup, di masyarakat, di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, terlalu banyak tipu muslihatnya. Lebih banyak kepalsuan di bumi ini daripada kebenaran. Ya. Yang free harus bayar, yang bayar harga dibuat free, tapi ujungnya nanti sengsara. Aduh, hidup ini bisa membingungkan. Makanya kita perlu Tuhan. Karena perjalanan hidup kita itu tidak bebas jebakan. Yosua masuk Kanaan. Garang-garang jahat-jahat orangnya kejam-kejam. Tapi dia gak hanya menghadapi beruang dan macan. Dia gak hadapi singa yang meraung-raung. Tapi juga dia hadapi ular yang cerdik dan berbisa. Ketemulah dia dengan Gibeon. Aduh sayangnya hari itu dia kurang peka. Kenapa dia kurang peka nanti saya jelaskan. Ada alasan mengapa kita itu terjebak oleh situasi dan keadaan. Mengapa kita bisa terjebak oleh diri sendiri dan pikiran kita serta perasaan. Itu karena di hati kita sudah terpukau dengan sesuatu. Kita sudah tertipu dari dalam sini. Nanti saya akan tunjukkan area-area tipuan yang harus Anda dan saya waspadai. Supaya dalam mengambil keputusan, janganlah kita salah membuat pilihan. Ayat 7. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu. Ayat 7, bukan Yosua ya. Orang-orang Israel, timnya. Bilang begini sama orang Hewi atau orang Gibeon itu. Tunggu dulu. Saya kok gak srek ya. Something is off. Waktu dia lihat, iya sih. Kirbat anggurmu lapuk, sandalmu sudah rusak, bajumu compang-camping. Tapi saya nggak semudah itu percaya kayaknya. Mereka sudah merasa di dalam spiritnya. Bukankah mereka itu umat pilihan Allah, ada roh Tuhan terlibat dalam hidup mereka. Barangkali kamu ini, dari kata barangkali kamu ini, itu sama dengan bahasa Inggris maybe. Barangkali kamu ini menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Jangan-jangan kamu tipu aku. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jangan-jangan piring ini adalah bonusnya. Jangan-jangan aku gak perlu bayar 2 kali. Memang itu sudah menjadi bagianku. Kenapa kamu jual lebih mahal? Buat apa saya merugi? Sedangkan Tuhan berkata ini for free, sedangkan ini sudah termasuk dalam paketnya. Kenapa kamu jual terpisah? Ya, mainan ini sudah termasuk baterainya. Kenapa baterainya kamu keluarkan lalu kamu jual sendiri? Wah, double untung dong Anda. Dia sudah merasa something is off, kayaknya nggak beres deh. Aduh sayangnya, spiritnya nggak srek.
jalan terus ditebas. Kalau Anda merasa something is off, tunggu dulu. Pokoknya ya jangan buat keputusan kalau Anda itu nggak yakin sesuatu. Lanjut dulu ya, ayat 8. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Oke, garis bawahi pertanyaan Yosua di Alkitab Anda. Tanya Yosua. Yosua bertanya, kalau Anda tidak pasti, tanya. Kalau kita tidak tahu, tanya. Tidak ada salahnya untuk bertanya. Ya, kalau kita itu malas bertanya atau malu bertanya, sesat di jalan. Yosua tanya, sudah betul sih, tapi jebakannya adalah setelah dia tanya. Dalam jawaban seseorang terhadap pertanyaanmu pun bisa ada jebakan loh. Makanya itu kita perlu Roh Kudus untuk menimbang-nimbang segala perkara. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Who are you? Simple ya. Dan dari mana kamu datang? Seperti kalau orang berkenalan, kita selalu tanyakan, what is your name? Atau dengan kata lain, siapakah Anda? Where do you come from? Bahasa Inggrisnya. Oh, kamu dari mana? Oh, aku orang Jakarta. Oh, aku orang Medan. Oh, aku orang Surabaya. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawabannya kan harusnya sederhana. Nama saya, bla bla bla. Kami orang Hewi atau dari suku Gibeon. Kami itu datang dari mana? Kan harusnya beritahu. Langsung aja jawab fakta. Tapi ayat 9 di sini jebakan. Jawab mereka kepadanya. Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Tunggu dulu. Ayat 9 jawaban mereka tidak sebut nama. Dan juga tidak ada alamatnya. Udah dari depan harusnya fishy dan sketchy. Harusnya kita bisa mencium ada sesuatu yang tidak jelas di udara. Mereka berkata, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini. Wah, tersanjung Yosua, apalagi kalau orang itu punya gambar diri yang kurang matang. Dahulu orang yang tidak punya, sekarang tiba-tiba kaya. Wah, suka dielukan, suka pamer. Jangan lupa ya, Yosua dahulu kala mereka semua adalah ex-slaves atau semuanya adalah bekas budak di Mesir. Jadi kali ini ketika orang membudakkan diri dengan mereka dan menyebut dirinya, kami ini hambamu, berarti kan dia Tuhan. Jangan cepat-cepat terpukau, jangan lekas-lekas senang. Fokus saudaraku, kalau mau membuat keputusan, fokus pada kebenaran yang Anda cari. Jangan pakai embel-embelnya, emosinya, perasaannya. Jangan pakai embel-embelnya. Fokus pada objektifmu. Goal targetnya semula apa? Fokus pada pertanyaanmu. Fokus pada pertanyaan Anda. Yosua ternyata sehebat-hebat dia kurang pengalaman. Mudah distracted atau mudah sekali untuk diambil alih konsentrasi. Dia gampang gak fokus. Hari-hari ini bahasanya apa? Gagal fokus itu apa? Gafol atau apa? Gagal fokus. Salfok ya. Salah fokus. Yosua salah fokus. Saya ulang lagi tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawabannya, kami ini hamba-hambamu. Nah, apa hubungannya? What's your name ya? Tell me your name. What's your name kok berkata, kamu Tuanku, aku ini kan cuma hamba. Aku belajar banyak loh dari kamu. Saya belajar banyak dari Tuhan. Wah, Tuhan ini idola saya. Saya nge-fans. Tunggu dulu. Jangan berbunga-bunga. Go back to the question. Wait. Anda belum jawab saya ya. What's your name? Lihat mata saya, beritahu namamu, dari mana kamu datang, supaya saya tahu kamu jujur atau menipu aku. Yosua terbuai. Udah, buram. Bukan hanya itu, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Wah, cepat sekali dia rasa tersanjung. Wah, Allah kami. Jangan gampang-gampang percaya kalau orang berkata, loh aku ini Kristen loh sama dengan kamu. Kalau dia memang betul Kristen, yang dia tonjolkan bukan status, apalagi kalau belum kenal. Yang dia tonjolkan adalah buah dan bukti. Jikalau ada anak Tuhan mau jual sesuatu sama kita, jangan pakai label Kristennya. Apa hubungannya dengan produknya? Produk itu bagus nggak bagus kan produknya. Anda beritahu terus terang aja terbuat dari apa, efek sampingnya, ya kan?
Apakah harganya itu layak dengan itu? Kalau Anda mau tanya, jangan sungkan karena dia itu mengaku-ngaku anak Tuhan. Atau ada juga yang berkata, waduh, saya mau loh, saya simpatik sekali dengan agama Anda, saya kepingin kenal Tuhanmu. Wah, kita sudah langsung salah tingkah, rasanya kayak, wah bangga sekali loh. Tuhan kita itu ada yang terima. Allah kita itu punya, Tuhan kita itu dikagumi oleh orang lain yang bukan dari kepercayaan yang sama. Nggak usah. Sebab Tuhan kita itu tidak murahan. Demikian pula jangan jadikan imanmu sebagai tameng sesuatu atau bersembunyi. Malahan kalau orang itu bukan fokus ke produknya, terus bicara tentang imannya, padahal agenda semula adalah menjual produknya. Curiga. Malah kalau sampai ada orang tahu saya ini siapa, saya malah akan dorong dia dan minta mohon agar dia periksa dulu supaya nanti kalau ada apa-apa fair di depan, supaya jangan sampai nanti Tuhanku dicela atau profesi saya. Ini enggak. Yosua langsung flatter dalam bahasa Inggrisnya, tersanjung dia. Wah, karena ini adalah tanah penyembah berhala, tiba-tiba Allah Israel dipuji. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Wah, senang dia. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Ashitarot. Tunggu ya, apa hubungannya dengan pertanyaan Yosua? Ya, kalian dari mana? Kalian namanya siapa? Oh, aku dengar loh, Tuhanmu itu gagah perkasa. Apa yang terjadi dengan Og, Raja Basan, Sihon, orang Raja Hesibon, bahkan di Ashitarot. Apa hubungannya? Dia makan pujian mentah-mentah. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Buat apa pembuktian diri? Kalau kita melihat orang yang terlalu banyak pembuktian diri, kita harus mikir 2 kali apa yang dia sembunyikan. Inilah roti kami. Masih panas loh. Ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah, kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah, garis bawah itu. Tetapi sekarang lihatlah. Lihat. Tipuan mata seperti magic show. Anda lihat? Hilang. Loh, ada lagi di sini bolanya. Hilang lagi. Dia mau Anda fokus ke situ. Ayat 13, inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Inilah pembuktian lagi. Tetapi lihatlah, garis bawahi, lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dari kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Saya garis bawahi 2 kali ayat 12 dan 13 ada bunyi, lihatlah. Look here. Ketika kita mau mikir gini, enggak, lihat sini. Bapak lihat ini. Lihat ini. Lalu orang Israel mengambil bekal, ayat 14, sedih sekali. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Kalau Anda merasa something is off ya, atau ada sesuatu yang gak beres, kalau roh kita itu merasa, makanya itu ada baiknya tiap pagi kita itu peka dulu, masuk hadirat Allah, isi dengan firman-Nya. Supaya kita lebih peka sepanjang hari. Itu pun bukan jaminan, kita masih uji dulu perasaan. Tapi paling tidak meminimalkan kesalahan kalau orang itu sudah jalan dengan Tuhan. Kalau Anda merasa sesuatu nggak srek, jangan maju. Dan waktu emosi, waktu marah, jangan buat keputusan. Jangan demi perasaan sesaat, kita buat keputusan yang sifatnya atau dampaknya lebih permanen. Itu seperti Esau kan. Karena lapar now, hak sulung later sama dia dibuang begitu saja. Jangan sampai kita itu menjadi hamba daripada keadaan. Bahkan jangan jadi hamba atau budaknya perasaan. Think twice, pikir 2 kali.
7 kali. Ketika kita merasa sesuatu nggak beres atau ketika kita marah atau emosi. Jangan buat keputusan berjangka panjang. Demi perasaan jangka pendek. Yang akan berubah nanti besok lusa. Kenapa mereka tidak meminta keputusan Tuhan? Mereka langsung aja ambil bekal orang itu mentah-mentah. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan nomor 1, saya kasih rangkuman. Kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan sekarang. Ada hal-hal yang bisa diputuskan langsung. Tapi keputusan-keputusan yang begitu penting dan besar, tidak ada salahnya untuk beli waktu dan berkata, tunggu ya, saya akan doakan ini dulu atau pikirkan. Kalau bahasa doa terlalu rohani, saya pikirkan dan pertimbangkan. Nanti setelah itu urusan Anda. Anda doakan, lalu Anda bisa diskusi dengan seseorang. Kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan. Jangan putuskan sekarang, cepat lambat tapi harus memutuskan. Jangan jadi orang pelin-pelan. Nomor 2, jangan terpengaruh oleh yang nampak mata. Atau pujian manusia. Hati-hati dibuai dengan yang dikipas, dibuai dengan kata-kata yang manis. Memang tidak semua pujian itu jahat. Tapi pujian yang baik pun juga harus bisa kita handle dengan baik. Apalagi pujian yang sifatnya adalah tipu muslihat. Makanya hati orang yang suka mencari pujian yang sia-sia, orang itu sudah masuk jebakan sebelum jebakan itu ada. Tapi kalau hati kita puas dengan apa kata Tuhan, bukan berdasarkan opini manusia, kita jalan kemana-mana itu, hati kita lebih peka. Jangan terpengaruh oleh yang nampak mata atau pujian manusia. 3, komunikasi dengan tim dan cari kehendak Tuhan. Yosua kok tidak komunikasi dengan baik dengan timnya yang sudah merasa ada sesuatu yang nggak beres. Dan timnya kok juga tidak bertukar informasi dengan Yosua. Kebetulan di dalam tentara ini Yosua dan timnya adalah satu kubu. Anda satu kubu sama siapa yang bisa Anda jadikan lawan bicara yang baik? Suami dan istri hendaknya seperti Priskila dan Aquila, bukan Ananias dan Safira. Alangkah baiknya Anda berdua, suami dan istri, bertumbuh sendiri-sendiri dalam Kristus meskipun ada mesbah keluarga. Sehingga suami dan istri nggak pernah ditemukan dalam kondisi yang salah bersamaan. Yang suami marah, istri lagi sabar. Sebaliknya waktu istri emosi, suami yang bisa ngerem-ngerem. Begitu bisa jadi lawan bicara. Libatkan timmu, jangan sendiri, karena kita tidak cukup sendirian, tidak ada orang yang selengkap itu. Misalnya juga bisa orang tua yang menjadi tempat nasihat. Berbahagialah orang yang punya orang tua yang takut akan Tuhan. Sekalipun ada orang tuanya yang nggak Kristen pun kalau mereka bijaksana, bukan perkara rohani ya, apalagi jalan keselamatan, mereka perlu kenal Injil dulu. Tetapi ada hal-hal yang common sense, hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, dengarkan mereka. Tunduk sama mereka. Saudara seiman, mungkin hamba-hamba Tuhan. Makanya itu di gereja kami ada yang namanya cell group atau connect group, CG itu. Di situ supaya kita bisa menemukan tempat-tempat istirahat hati, iman, dan juga besi menajamkan besi, seorang menjaga yang lainnya. Pasti nanti akan ada keakraban-keakraban dan ada hubungan-hubungan yang dijalin oleh Roh Kudus. Dan di dalam hubungan itu ada banyak sekali tuntunan Tuhan. Menghindari jebakan dalam mengambil keputusan nomor 1, kalau merasa tidak yakin, jangan putuskan sekarang. 2, jangan terpengaruh oleh yang nampak mata atau pujian manusia. Makanya itu perlu disiplin berdoa. 3, komunikasi dengan tim. Tim ya, siapapun timmu itu. Dan cari kehendak Tuhan dulu sebelum memutuskan sesuatu. Kadang cepat kita ketahui, kadang lambat. Tapi cari dulu kehendak Tuhan sampai hati Anda tahu ini damai sejahtera. Haleluya.